Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pelimpahan jasa yang ditujukan untuk almarhumah Ibu Chen Wei Yin atau Chen Mimi Yuniati yang meninggal di Australia. Semoga dengan pelimpahan jasa, dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan beliau semasa hidupnya, dan juga dukungan doa dari semua akan segera mengkondisikan arwah beliau untuk telah di alam yang lebih berbahagia. Pengertian tentang kematian menurut agama Buddha. Jasmani ini terbuat dari tulang-tulang yang ditutup daging dan darah. Di situ tempatnya kelapukan, kesombongan dan kepalsuan. Dhammapada 150. Kematian tak dapat dipisahkan dari kehidupan. Suatu saat cepat atau lambat, setiap makhluk yang hidup pasti mengalami kematian. Ketidaktahuan terhadap hakikat sejati kehidupan menyebabkan manusia menjadi menderita apabila melihat dan mendengar peristiwa kematian. Namun begitu menyadari hakikat kehidupan, manusia mampu menghadapi kesementaraan semua hal yang terkondisi dan mencari pembebasan. Umat Buddha memahami kehidupan sebagai fenomena yang tidak kekal atau anicca, sulit dipertahankan, tidak memuaskan atau duka, dan tidak memiliki inti atau anatta. Sehingga bagi umat Buddha, kematian bukanlah sebuah akhir yang menakutkan, melainkan sebuah proses yang wajar dialami setiap makhluk hidup. Pada satu sisi, ketakutan menghadapi kematian melahirkan satu gagasan atau spekulasi mengenai adanya kekuatan adikodrati. Manusia mencari pelindungan pada kekuatan tersebut agar terbebas dari kematian yang menakutkan, dan berharap setelah mati rohnya masuk satu alam yang menyenangkan atau surga abadi. Pandangan ini disebut internalisme atau paham yang berpendapat bahwa ada keabadian bagi satu jiwa atau roh. Pandangan tersebut menjadikan ketakutan terhadap kematian sebagai pusat usaha membangun objek-objek keagamaan dengan memohon berkah untuk mencapai hidup abadi. Sebaliknya, pada sisi lain, ada pandangan ekstrem lain yang disebut nihilisme, yang berpendapat bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Jiwa atau roh akan musnah saat manusia mengalami kematian. Pandangan ini menyebabkan seseorang menjauh dari spiritualitas dan terjerumus dalam hedonisme atau kesenangan sesaat. Kedua paham ekstrem ini dalam agama Buddha disebut sebagai pandangan keliru. Berbeda dengan pengertian umum, agama Buddha tidak mengenal jiwa atau roh yang kekal. Manusia atau makhluk pada umumnya hanyalah gabungan unsur jasmani dan batin. Unsur jasmani terdiri unsur padat, cair, gas, dan plasma. Sedangkan unsur batin terdiri pencerapan, perasaan, pikiran, dan kesadaran. Saat kematian, unsur-unsur ini terurai kembali menurut urutan tertentu. Selanjutnya, ketika menemukan kondisi yang cocok, maka akan bergabunglah unsur-unsur batin dengan unsur-unsur jasmani yang baru. Demikianlah proses ini dialami setiap makhluk secara berulang-ulang dalam waktu yang tak terhingga lamanya. Proses kelahiran kembali ini dalam agama Buddha disebut sebagai tumimba lahir atau punarbawa. Berbeda dengan konsep reinkarnasi yang berpandangan ada satu entitas kekal yang berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya.
Tumimbal lahir dipahami sebagai kesinambungan proses kehidupan. Saat kematian ada sekaligus saat kelahiran kehidupan baru. Ini dapat diumpamakan sebagai sebuah lilin yang telah habis, namun sesaat sebelum apinya padam, ada lilin baru yang menyebabkan api tetap menyala. Api tersebut bukanlah api dari lilin sama, bukan pula ciptaan baru, melainkan merupakan kesinambungan proses sebelumnya. Akan saya lanjutkan dalam hari berikutnya untuk melakukan pelimpahan jasa ajaran Dhamma ini, pandangan agama Buddha ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga almarhum Mah Ibu Chen Mimi segera terlahir di alam bahagia sesuai dengan harapan keluarga dan harapan kita semua. Sadu, sadu, sadu.